Hilang di hutan, Basarnas temukan lansia dalam kondisi selamat. Gubernur Solo lantik Tahlis Galang, sekretaris daerah definitif. Puluhan atlet di Manado ikut seleksi timnas futsal U17. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Polsek Tikala, Kota Manado berhasil mengamankan 3 pemuda bersama barang bukti senjata tajam yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru pada beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Tikala, Kota Manado. Kapolsek Tikala Ibtu Stanley Tawaluyan menjelaskan bahwa ketiga pemuda yang diamankan masing-masing berinisial GS, DN, dan BT yang seluruhnya merupakan warga Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala. Aksi perkelahian tersebut pun sempat viral. Penindakan dilakukan setelah pihak kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah setempat lebih dahulu menelusuri identitas para pelaku melalui unggahan video yang viral di media sosial. Setelah penangkapan, salah satu pemuda berinisial GS mengakui sempat membawa senjata tajam jenis pisau yang terekam dalam video. Dari situ polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 bilah senjata tajam yang disimpan di kamar kos milik salah satu terduga pelaku. Dan kami memperoleh data dan membawa 3 orang yang diduga membawa sajam dan membuat keributan di daerah Tumpas. Setelah sampai di Polsek, kami laksanakan interogasi kepada ketiga anak muda ini, dan pada saat itu kami berhasil mengungkap dan mereka salah satu dari mereka itu dia mengakui bahwa pada malam hari itu memang dia membawa sajam. Kapolsek menambahkan khususnya para pemuda agar tidak mudah terprovokasi dan bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saat ini para terduga pelaku telah dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke informasi lainnya, saudara, seorang lansia bernama Aneta Awi hilang selama 5 hari di hutan. Korban dikabarkan hilang sejak tanggal 29 April lalu. Tim Basarnas akhirnya menemukan lansia asal Kota Tomohon itu pada Senin pagi. Aneta Awi, umur 79 tahun, warga Kota Tomohon yang dilaporkan hilang di hutan pada Rabu 29 April 2026 lalu, akhirnya ditemukan. Nenek Aneta ditemukan dalam kondisi selamat di area perkebunan Rambunan sekitar 3 km dari rumahnya pada Senin pagi sekitar pukul 7.30 pagi oleh tim Basarnas bersama warga. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemas dan kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam Sondar untuk mendapatkan penanganan medis. Pada hari ini Senin 4 Mei 2026 untuk pencarian korban atas nama Aneta Awi umur 79 tahun, warga Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan. Pada hari ini kami berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat di perkebunan Rambunan berdekatan dengan wilayah Sonder. Untuk jarak yang kami temukan dari rumah korban sekitar 3 km dari rumah korban. Tim Basarnas secara maksimal melibatkan berbagai unsur serta dukungan peralatan untuk menemukan warga yang hilang tersebut. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara.
Kita beralih ke Sulawesi Tenggara. Saudara, personil Subdit Penegakan Hukum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan upaya penyelundupan serta penyalahgunaan distribusi gas LPG 3 kg. Dari pengungkapan itu, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dan petugas menyita 234 tabung gas subsidi 3 kg. Lagi dan lagi, personil Subdit Penegakan Hukum atau Gakum, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan upaya penyelundupan serta penyalahgunaan distribusi gas subsidi 3 kg pada Minggu 3 Mei lalu. Dari pengungkapan itu 2 orang ditetapkan tersangka, masing-masing bernama Ahmad Julian Mubarak, 28 tahun, serta Arifudin, 44 tahun. Kedua tersangka diamankan saat hendak mengangkut 243 tabung gas subsidi 3 kg di wilayah pesisir pantai, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Polisi Saminata mengungkapkan, modus kedua tersangka melakukan penyalahgunaan distribusi gas subsidi itu, yakni dengan membeli gas 3 kg di kios-kios pengecer di Kabupaten Kolaka seharga Rp30.000 per tabung. Lalu keduanya hendak menyelundupkan untuk dijual kembali di Kabupaten Muna dengan harga Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung. Selain menyita ratusan tabung gas 3 kg, juga disita 1 unit mobil pickup yang digunakan sebagai alat untuk mengangkut tabung subsidi. Personel kita sedang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya indikasi kelangkaan gas LPG yang 3 kg yang subsidi dari pemerintah. Kemudian didalami dan dilakukan penyelidikan, alhamdulillah ternyata memang ada salah satu warga atau masyarakat yang beraktivitas memanfaatkan momen ini, yaitu dengan membeli tabung-tabung yang dijual oleh para pengecer di salah satu daerah, kemudian untuk dibawa atau dijual ke daerah lain dengan harga yang lebih besar lagi sehingga ada keuntungan di sana. Dari informasi yang didapat kemarin, pembawa barang bukti atau gas LPG ini ternyata ditemukan di pelabuhan wilayah Konawe Selatan untuk menuju ke bagian Kabupaten Muna. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang tentang Migas yang telah diubah menjadi pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, saudara, tim Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari berhasil membekuk 3 pelaku komplotan residivis spesialis pembobol konter pulsa dan HP Senin dini hari 4 Mei 2026. Para pelaku ditangkap karena melakukan pencurian di sebuah konter pulsa dan HP di kota Kendari. Ketiga tersangka terekam kamera pemantau atau CCTV. Aksi pencurian di sebuah konter pulsa dan HP di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, terekam kamera pemantau atau CCTV. Ketiga pelaku masing-masing berinisial D 16 tahun, RE 17 tahun, dan TO 27 tahun masuk ke konter pulsa dan HP milik korban dengan membobol pintu samping konter dan mengambil barang berharga dari dalam konter. Berdasarkan rekaman CCTV itu, tim Buser 77 Satuan Polres Kendari menangkap 3 pelaku di beberapa lokasi berbeda dalam wilayah Kota Kendari. 1 dari 2 pelaku saat ditangkap tengah tertidur pulas dan usai ditangkap ketiganya kemudian digiring ke Mapolresta Kendari guna dilakukan pemeriksaan. Dari tangan ketiganya disita beberapa barang bukti berupa 1 unit telepon genggam, voucher pulsa, 3 toples berisi kabel data charger, serta 2 toples berisi kepala charger. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malau bilang, ketiga pelaku merupakan residivis, spesialis pembobol konter, dan pencurian velg mobil. Dari pemeriksaan sementara, ketiga pelaku sudah melakukan pencurian di 22 tempat kejadian perkara atau TKP di wilayah Kota Kendari. Hasil pencurian yang dilakukan para pelaku digunakan untuk bermain judi online. Pelaku pencurian konter-konter
counter pulsa, counter HP. Jadi mereka ini sudah lama juga kami identifikasi. Ketiga kelompok pencuri dan pelaku ini dulunya kami identifikasi merupakan pelaku pencurian ban-ban mobil, di mana pelaku tersebut berhasil mencuri, mengambil barang-barang di counter di pulsa di Kecamatan Wawa. Hasil pendalaman bahwasanya 2 anak di bawah umur pelaku, 1 udah dewasa. Dan si pelaku inisial untuk yang dewasa tersebut itu TO, itu sudah merupakan residivis, yang dimana tahun 2025. Kemudian pelaku anak RE juga merupakan residivis, pelaku DI juga merupakan residivis yang baru keluar 2 bulan yang lalu mendapatkan asimilasi dari lapas. Kini ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam dalam sel tahanan Mapolresta Kendari serta dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Pemkot Gorontalo, sidak dapur MBG pengelolaan limbah jadi sorotan. Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo melakukan inspeksi mendadak di sejumlah dapur makan bergizi gratis. Hasilnya, sejumlah dapur masih menyisakan catatan, terutama terkait pengelolaan limbah. Dalam sidak ini ditemukan salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi di Limbah U2 Kota Selatan belum memenuhi persyaratan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, di sejumlah dapur lain masih ditemukan catatan terkait proses produksi. Pemerintah menegaskan hasil sidak ini akan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari kerja Satgas untuk pemantauan. Setelah itu kita melaporkan ke BGN kondisi dari yang sudah ada di Kota Gorontalo. Yang memutuskan jalan atau diberhentikan sementara itu urusan dari BGN. Tapi kita berupaya dari Satgas ini untuk memonitor hal-hal terkait dengan tadi sampaikan, pada intinya khususnya dalam proses itu udah luar biasa bagus. Sementara Koordinator MBG Kota Gorontalo menyebut temuan yang ada akan menjadi bahan evaluasi. Sejumlah dapur bahkan berisiko dikenakan penangguhan operasional jika tidak memenuhi syarat yang ada. Langsung ke pusat, kemungkinan akan di-suspend untuk perbaikan. Jadi suspend sementara untuk memperbaiki kualitas dapurnya. Dari itu apa saja yang menjadi catatan lah ya dari sidak koordinator? Paling utamanya itu adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbahnya. Itu nilainya kenapa kan? Masih kurang layak, belum memenuhi syarat. Jadi memang sudah dibangun, cuman belum memenuhi syarat air limbahnya yang keluar belum sesuai standar air mutu baku limbah yang harusnya sesuai standar. Pemerintah kota menargetkan seluruh dapur MBG memenuhi standar agar program tetap berjalan aman dan layak bagi masyarakat. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Polda Gorontalo mensosialisasikan layanan darurat panggilan 110 kepada ratusan pengemudi bentor. Langkah ini dilakukan agar pengemudi yang setiap hari berada di jalan dapat menjadi pelapor cepat saat terjadi kejadian darurat. Polda Gorontalo menggelar sosialisasi Laisya Tunolanan Pusat Panggilan 110 kepada ratusan pengemudi bentor di Kota Gorontalo. Sosialisasi ini menyasar pengemudi bentor yang dinilai paling sering berada di jalan dan menjangkau berbagai titik keramaian. Melalui layanan ini, pengemudi dapat melaporkan berbagai kejadian darurat secara langsung ke kepolisian. Kapolda Gorontalo menyebut, panggilan ini memberikan aksi cepat dan gratis bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat. Bahkan dalam kesempatan ini, Kapolda mencoba langsung menghubungi call center menggunakan telepon pengemudi dan langsung mendapatkan respon. 110 ini adalah layanan call center resmi yang dari Polri siaga 24 jam, ya, non-stop untuk menerima laporan pengaduan dan permintaan bantuan masyarakat. Tadi kan sudah dites tuh, setiap orang yang 110 akan diterima di kantor polisi terdekat.
Fungsi utamanya adalah menerima laporan kejadian kriminal, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Kemudian pengaduan Kamtimas dan permintaan bantuan darurat. Ada kecelakaan, keributan, atau situasi yang mencurigakan pun bisa dilaporkan. Layanan panggilan 110 dapat digunakan tanpa biaya pulsa dan akan ditangani oleh petugas yang telah disiapkan. Sementara itu, perwakilan pengemudi bentor menyebut sosialisasi ini telah membuka ruangan bagi pengemudi bentor dan masyarakat untuk lebih mudah melaporkan kejadian di sekitar. Memang kami sudah tunggu-tunggu seperti apa tentang 110 sehingga kita bisa mengetahui apakah 110 itu sudah bisa diaktifkan ataupun belum, apakah menggunakan pulsa atau tidak. Ternyata dari penyampaian Bapak Kapolda 110 itu free, gratis. Baik, sebab pengemudi bentor online maupun manual, mereka itu kan di mana saja, di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi. Kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang membutuhkan deteksi keamanan, mungkin kita inilah menjadi jembatan atau instrumen pihak kepolisian untuk menyampaikan terjadi sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Itu yang manfaatnya. Diharapkan para pengemudi bentor dapat menjadi bagian dari sistem deteksi dini dan membantu kepolisian dalam merespon cepat setiap laporan darurat. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, puluhan jurnalis di Palu menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hasanuddin Palu pada Minggu sore. Aksi itu untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Maret. Puluhan jurnalis dari Koalisi Rumah Jurnalis merayakan Hari Kebebasan Pers Sedunia dengan menggelar aksi. Aksi itu digelar di Bundaran 0 Hasanuddin Palu pada Minggu sore. Secara bergantian jurnalis dan aktivis masyarakat berorasi sejumlah tuntutan tentang kebebasan pers. Koordinator lapangan Muhajir bilang beberapa kasus yang bertentangan dengan kebebasan pers menjadi fokus tuntutan. Aksi hari ini kami memperingati dua momen sekaligus. Yang pertama itu soal Hari Buruh, kemudian soal Hari Kebebasan Pers. Kami ingin menyampaikan dari Kota Palu bahwa kebebasan pers atau kerja-kerja jurnalis khususnya itu di Kota Palu, di Sulawesi Tengah, itu masih mendapatkan intimidasi, kemudian hingga penekanan swasensor itu masih kita alami di Sulawesi Tengah, di Kota Palu. Nah, teman-teman yang hadir di sini itu adalah teman-teman jurnalis Sulawesi Tengah, kemudian ada juga dari Koalisi Masyarakat Sipil, dari aktivis, itu sama-sama kita melakukan aksi di sini untuk menyampaikan kami menagih janji negara, janji pemerintah, bagaimana komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers. Aksi ini tidak saja dari jurnalis, tetapi ada beberapa organisasi masyarakat dan mahasiswa yang hadir bersolidaritas. Selain berorasi, spanduk dipajang dan selebaran dibagikan ke pengguna jalan. Aldrim Talhara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kembali ke Manado, saudara, memperingati Hari Buruh Internasional, ratusan buruh berkumpul di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado sambil menyampaikan aspirasinya. Di momen tersebut hadir pula Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus. Hari ini adalah sebuah momentum yang sangat. Peringatan Hari Buruh atau May Day di Provinsi Sulawesi Utara berlangsung di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan buruh yang tergabung dalam 6 konfederasi serikat pekerja. Dalam aksi damai tersebut, para buruh menyampaikan berbagai aspirasi seperti kesejahteraan pekerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Penyampaian aspirasi dilakukan secara langsung di hadapan Gubernur Sulawesi Utara, Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus. Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait. Gubernur menegaskan pemerintah akan mengupayakan langkah-langkah strategis guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah. Saya sudah mendengar dengan baik, menunjukkan keseriusan kami untuk mengurusi buruh, pekerja. Kami juga punya satu tekad, satu tujuan mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara secara bersama-sama. Bukti yang sudah kami kerjakan secara bersama-sama tentunya juga
ini bagian yang tidak kalah pentingnya, bahwa kontribusi kalian buruh pekerja andil di sini. Pertumbuhan ekonomi swastika saat ini di angka 5,66. Ya, tadi kan keterwakilan dari 6 korporasi sudah menyampaikan aspirasinya, ya. Jadi masing-masing korporasi sudah menyampaikan tuntutan aspirasi dan sudah diserahkan kepada Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti. Itu kebanyakan isu-isu nasional dan ada beberapa isu lokal juga yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Isu-isu lokal apa yang disampaikan, Pak? Termasuk dunia pertambangan, juga ada kalau bisa ada perda untuk perlindungan tenaga kerja lokal, seperti itu. Gubernur juga mengapresiasi keikutsertaan para buruh dalam peringatan Hari Buruh tersebut. Gubernur berharap pemerintah daerah bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dapat terus berkolaborasi guna mewujudkan kemajuan industri serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulut Julius Selvanus lantik Tahlis Galang, Sekretaris Daerah Definitif. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Kompas Pagi. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Tahlis Galang sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Definitif. Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut Senin pagi. Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara resmi diisi pejabat definitif. Gubernur Julius Selvanus melantik sekaligus mengambil sumpah Tahlis Galang sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Selvanus berharap Tahlis Galang mampu menjalankan fungsi manajerial dan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, terutama di tantangan efisiensi yang sedang bergulir saat ini. Sebagai Panglima dalam struktur tertinggi aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Sulut, seorang sekretaris daerah harus mampu berinovasi, kreatif, sekaligus sensitif terhadap kepentingan pelayanan publik. Daerah, provinsi harus kreatif, inovatif, bila perlu sensitif dia mendengar untuk dia cepat bereaksi. Kita tidak boleh menunggu apa tahun depan, nunggu uang, nunggu program yang lebih strategis, tidak. Apa yang hari ini kita punya dengan masyarakat, karena saat ini kita dalam proses musrenbang, betul-betul musrenbang ini dimanfaatkan untuk mendengar keinginan, pokok-pokok keinginan masyarakat, himpun di sini. Tahlis Galang merupakan aparatur sipil negara yang telah berkarir sebagai birokrat selama 34 tahun setelah lulus dari Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau PDN pada tahun 1997. Sebelum mendapatkan mandat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis pernah menduduki jabatan strategis sebagai Sekretaris Daerah di 3 kabupaten dan kota, masing-masing Sekda Belmong Selatan, Sekda Kota-Kota Mubagu, dan Sekda Bolaang Mongondo. Lalu kemudian digeser ke Pemprov Sulut dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Diwawancarai usai pelantikan, Tahlis berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Sulut Julius Selvanus kepada dirinya untuk memegang amanah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Utama sekretaris daerah itu adalah sebagai motor penggerak roda organisasi, sehingga titik tempuh atau sentral administrasi, pengelolaan administrasi pembangunan, pemerintahan masyarakat tentu di sekretaris daerah. Di tengah-tengah efisiensi ini tentu kita harus bisa keluar dari kekurangan kita dengan berbagai macam inovasi sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Salah satunya adalah mengefektifkan anggaran yang hasil efisiensi ini kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda Provinsi Sulut ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai, para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Sulawesi Utara, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan para Bupati, Wali Kota se-Sulawesi Utara.
Yana Mengkesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menjadi inspektur upacara dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang ke-67 yang jatuh pada 2 Mei 2026 di lapangan kantor Gubernur Sulut, Sabtu pekan lalu. Ratusan anak sekolah se-Kota Manado mengikuti upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang ke-67 di lapangan kantor Gubernur. Upacara Hardiknas juga diikuti para tenaga pendidik dan pegawai di lingkungan Diknas Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Julius Silvanus menekankan kembali pentingnya pendidikan yang berkualitas. Guna mencapai sasaran tersebut, Gubernur meminta dukungan dari semua pihak. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC. Selain upacara, Gubernur juga memberikan penghargaan pengabdian kepada insan pendidikan dan melakukan penandatanganan Fakta Perjanjian mendukung pendidikan berkarakter dan berkualitas di Sulawesi Utara. Sejumlah pertunjukan juga ditampilkan oleh murid sekolah di hadapan Gubernur dan peserta upacara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Kota Manado, Saudara, perbaikan fasilitas pendidikan dinilai perlu jadi prioritas di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kota Manado. Aspirasi ini disampaikan oleh para guru pada peringatan Hardiknas tahun 2026. Peringatan Hardiknas tahun 2026, guru-guru di Kota Manado meminta pemerintah untuk memperhatikan perbaikan sarana dan fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah. Sarana pendidikan seperti ruang belajar, kursi hingga meja belajar dinilai penting dalam menunjang proses pembelajaran serta upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Manado. Memang kalau mau cerita tentang fasilitas untuk siswa, memang sebenarnya kalau menurut saya masih dibutuhkan untuk fasilitas bagi siswa karena intinya mereka akan melaksanakan tugas mereka sebagai siswa, tetapi fasilitas terkadang tidak ada. Bagi saya anak-anak sudah bagus di sekolah masing-masing, terutama sekolah kami SMP Negeri 5 Manado. Kualitasnya sudah memadai, tapi tetap aja masih ada yang kurang. Meskipun masih ada yang kurang, tapi anak-anak sudah bisa belajar dengan baik. Menjawab aspirasi para guru, Dinas Pendidikan Kota Manado mengaku sedang berusaha memperbaiki sekolah-sekolah yang fasilitasnya rusak lewat program revitalisasi pemerintah pusat dan daerah. Fasilitas pembelajaran juga itu bisa terpenuhi dengan baik. Antara lain yang program nasional yang dilaksanakan bahwa kalau tahun 2025 kemarin ada program pemberian IFT atau Interactive Lab Panel atau papan pembelajaran digital itu diprogramkan untuk tahun lalu 1, tapi tahun ini akan ditambah menjadi 3. Dari pantauan Kompas TV, meski sejumlah sekolah di Manado telah mendapat bantuan program revitalisasi, namun belum semuanya tersentuh. Salah satunya di SDM 06 Manado yang kondisi fasilitas sekolahnya memprihatinkan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Dinding mengabdikan diri membuka ruang belajar bagi puluhan anak di pasar tradisional Bersehati. Kurun waktu 16 tahun, komunitas ini secara konsisten menjadi guru bagi anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan. Menggunakan ruangan yang seadanya di salah satu sudut gedung Pasar Bersehati Manado, puluhan anak-anak yang tinggal di sekitaran Pasar Bersehati Kota Manado tampak begitu menikmati pembelajaran yang diberikan oleh komunitas Dinding. Setiap hari Sabtu selama 16 tahun terakhir,
Komunitas Dinding telah mengubah Pasar Bersati tidak hanya menjadi pusat jual beli, namun menjadi sekolah bagi anak-anak yang ingin mendapatkan tambahan jam belajar. Setiap akhir pekan, anak-anak yang datang belajar di lantai 3 gedung pasar bisa mencapai lebih dari 60 orang anak. Guna mengoptimalkan waktu belajar, komunitas Dinding membagi para anak dalam 3 kelas berbeda, tergantung dengan kemampuan belajar anak. Tiap minggu itu bervariasi secara angka, bisa sentuh di 60 sampai 80-an anak. Per minggu? Per minggu. 60, itu rentang usia berapa Kak? Ya, sampai 24 tahun ada. Itu kelas kami bagi 3, jadi ada kelas PAUD, kecil dan besar. Untuk PAUD itu biasa di dunia mewarnai, bermain, dan abjad. Kalau kelas kecil itu di Talistung. Kemudian kelas besar itu lebih upgrade, mereka belajarnya materi SMP dan SMA. Meski kerap mengalami keterbatasan dari sisi fasilitas dan tenaga pengajar, namun kesempatan untuk bisa berbagi kepada anak-anak kurang mampu rupanya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi member komunitas Dinding. Mereka berharap dedikasi serta jerih juang mereka akan mampu menciptakan anak-anak yang unggul di kemudian hari. Yang awalnya saya pikir itu hal yang biasa didapati oleh semua anak, untuk dapat tempat tinggal, tempat fasilitas belajar yang mumpuni, itu ternyata itu adalah sebuah privilege. Mereka nggak dapat itu, Pak. Jadi pas lihat mereka di situ tergerak aja sih, Kak, hatinya kayak pengen gitu, setidaknya di hari-hari melelahkan mereka dalam 1 minggu itu, karena mereka jualan yang lain, Kak. Jadi ingin ada memori indah gitu. Sebagian besar anak-anak yang belajar di komunitas Dinding adalah anak-anak para pedagang pasar. Komunitas yang telah berdiri selama 16 tahun itu berharap bisa eksis lebih lama lagi, sehingga mampu melayani lebih banyak anak yang membutuhkan pendampingan belajar. Swingli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi haji. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan kami di Kompas Pagi. Saudara, jemaah calon haji kelompok terbang 19 asal Sulawesi Barat tiba di Asrama Haji Makassar Senin pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jumlah jemaah haji dalam kloter ini tercatat sebanyak 393 orang dan langsung diarahkan ke Aula Arafah untuk menjalani proses penerimaan dan persiapan keberangkatan. Sejak pagi jam 7 waktu Indonesia bagian tengah, jemaah calon haji dari kloter 19 asal Sulawesi Barat tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Jumlah jemaah dalam kloter ini tercatat sebanyak 393 orang. Selama berada di Aula Arafah, para jemaah akan mengikuti berbagai tahapan layanan, mulai dari akomodasi, pembagian gelang identitas, living cost, pemeriksaan kesehatan, hingga pendataan bagi wanita usia subur. Petugas juga memastikan bahwa kondisi kesehatan jemaah terus dipantau sebelum keberangkatan. Pendataan terhadap jemaah yang sakit maupun kategori tertentu juga sedang dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah memenuhi syarat terbang. Alhamdulillah hari ini kloter 19 asal Sulawesi Barat sudah masuk di Aula Arafah dan beberapa kabupaten itu telah berada di asrama haji sebagai asrama transit. Insya Allah jamaah kloter 19 ini berjumlah 393 yang akan diberangkatkan pada pukul 3 lewat 20 menit dini hari sebentar. Dan mudah-mudahan kloter ini dalam keadaan sehat menuju kota Madinah. Mereka dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Madinah pada dini hari sekitar pukul 3 lewat 20 WITA. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kisah haru datang dari keberangkatan jemaah calon haji di embarkasi Makassar. Seorang remaja bernama Muhammad Rafli Mahfud menjadi jemaah termuda di kloter 19 asal Sulawesi Barat. Remaja berusia 16 tahun ini menggantikan posisi sang ayah yang telah meninggal dunia usai 12 tahun mendaftar.
Di usia yang baru 16 tahun dan baru menginjak kelas 3 SMP, Rafli harus memikul amanah besar untuk menunaikan ibadah haji yang seharusnya dijalankan oleh ayahnya. Dengan penuh keteguhan, ia berangkat membawa niat tulus untuk mendoakan orang tuanya di Tanah Suci. Ia mengungkapkan keberangkatan ini merupakan hasil dari penantian panjang ayahnya selama kurang lebih 12 tahun. Meski masih sangat muda, Rafli menunjukkan keteguhan hati dan niat yang kuat dalam menjalankan ibadah haji. Ia mengaku memiliki doa khusus yang ingin dipanjatkan selama berada di Tanah Suci untuk sang ayah dan keluarganya. Ceritanya, saya mengganti orang tua saya, mengganti ayah saya, sudah meninggal dunia. Ya, doa saya mau doakan orang ayah saya yang sudah meninggal dunia, dan di rumah juga saya doakan semua sehat selalu juga. Kisah Rafli menjadi potret ketulusan dan bakti seorang anak kepada orang tua. Pihak penyelenggara haji pun memastikan seluruh jamaah, termasuk Rafli, mendapatkan pendampingan dan pelayanan maksimal selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, jemaah haji tertua Indonesia berusia 103 tahun tiba di Tanah Suci. Di usianya yang telah renta, semangat jemaah ini untuk menunaikan rukun Islam kelima menjadi bukti bahwa keterbatasan usia bukanlah penghalang selama masih ada niat, tekad, dan doa yang kuat. Dengan kondisi fisik yang sudah renta, Mardi Jiono, warga asal Bantul, Yogyakarta ini akhirnya bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Setelah penantian panjang, ia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk berhaji di usia yang ke-103 ini. Kedatangan Mardi Jiono langsung disambut hangat petugas haji yang dengan sigap menggendongnya saat turun bus menuju ke hotel tempatnya menginap. Mardi Jiono mengaku sangat senang dan bersyukur bisa sampai di Tanah Suci. Meski usianya telah melampaui 1 abad, semangatnya untuk beribadah masih begitu kuat. Mardi Jiono yang tiap hari bekerja sebagai petani punya harapan sederhana namun penuh makna, yakni bisa beribadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Bah, perasaan panjenengan pripun sampun dugi teng Madinah. Sampun dugi teng Madinah kota Rasulullah. Perasaan panjenengan pripun? Perasaan? Untuk ya Mbak. Remen boten. Remen boten. Boten. Remen. Mantep pokoknya. Mantep. Oh, mantep. Mantep nggih? Iya. Niat kula ada ibadah. Nggih, ibadah. Nggih. Setelah di Nabawi mau ngapain, Pak? Setelah di Nangke teng Masjid Nabawi nopo ingkang jenengan kerjaaken pripun? Rasane lho. Nggih, mantep. Tekad dan semangat Mardi Jiono untuk beribadah menjadi contoh nyata ketangguhan niat seorang hamba yang mengabdi pada Sang Pencipta. Petugas haji pun diminta untuk terus memberikan pendampingan penuh dan memastikan kondisi kesehatan Mardi Jiono selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahim, hamba-hambanya walaupun sepuh dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini mendapatkan amanah dari Allah untuk merawat beliau. Untuk merawat beliau, ini merupakan kehormatan bagi kita bisa bertemu dengan orang yang usianya sudah 1 abad lebih. Ya. Kalau seandainya kita berhasil menghantarkan beliau mendapat haji yang mabrur, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan haji yang mabrur yang balasannya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Mardi Jiono ini menjadi simbol kuat tekad seorang manusia dalam menunaikan rukun Islam kelima. Kisah ini pun menjadi inspirasi banyak orang yang mampu menunjukkan bahwa keterbatasan usia bukanlah halangan untuk beribadah selama ada niat, doa, dan usaha yang kuat. Jihan Novita, Kompas TV Madinah, Arab Saudi. Saudara, bus sholawat yang menjadi andalan jamaah haji Indonesia berhenti di sejumlah terminal di sekitar Masjidil Haram. Salah satunya Terminal Ship Amir. Terminal ini mulai dibanjiri jemaah yang akan umroh wajib ataupun yang akan sholat di Masjidil Haram. Bu, mari Bu.
Mas, Assalamualaikum Pak. Mari Pak, silakan Pak. Yuk Bu. Saat ini saya berada di Terminal Sif Amir, salah satu terminal yang dekat dengan Masjidil Haram. Ini adalah salah satu terminal yang bisa digunakan jemaah haji Indonesia untuk menaiki bus salawat dari hotel mereka ke Masjidil Haram. Terminal ini jaraknya hanya 5 menit berjalan kaki ke Masjidil Haram. Kalau dari hotel jemaah haji Indonesia, rata-rata terminal ini bisa ditempuh dengan waktu hanya 5-15 menit. Yang menarik, bus salawat ini tersedia di seluruh sektor di daerah kerja Mekah ini. Jadi jemaah haji bisa memanfaatkan bus ini untuk melakukan aktivitas ibadah ataupun berjalan-jalan di wilayah di seputar Mekah ini. Yang juga tak kalah menarik, bus ini gratis dan beroperasi 24 jam. Ya, saat ini saya sudah bersama jemaah yang menaiki bus salawat. Pak, kesan-pesannya gimana selama menaiki bus salawat ini, Pak? Alhamdulillah, saya diberi kemudahan untuk ke masjid ini. Alhamdulillah sekali. Dan saya berterima kasih sekali adanya bus salawat yang baik ya Pak? Ya, yang baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat beribadah. Ya, bus salat memang bisa membantu jemaah dalam beraktivitas selama di Mekah ini. Namun jemaah tetap diimbau untuk menjaga kesehatan agar bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan baik dan lancar. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, jika jemaah membutuhkan jasa pendorong kursi roda saat tawaf dan sa'i, petugas haji akan membantu mencarikan jasa pendorong resmi di Masjidil Haram. Berapa harga jasa pendorong kursi roda ini? Simak liputannya. Ya, bagi Anda yang ingin tawaf atau sa'i menggunakan kursi roda, harganya berapa? Kita tanya-tanya kepada orangnya langsung ya. Yuk. Ya, jika jemaah haji ingin melakukan tawaf menggunakan kursi roda, bisa menggunakan jasa teman ini. Nah, jasa ini mereka adalah resmi ya. Ya, mereka resmi. Jadi jangan menggunakan yang ilegal. Jasa resmi itu harganya berapa? Nah, ada tulisannya, semuanya ada resmi. Jadi para jemaah haji yang ingin melakukan memesan jasa ini, jadi harus benar-benar memeriksa dulu identitas. Jadi identitasnya harus diperiksa, yang resmi. Mereka akan mengantar dari hotel menuju ke Ka'bah tawaf, selesai baru bayar. Jadi harganya 300 real ya. Ya, sampai hotel hanya 300 real. Ya, 300 real. 200 finish Marwah 200. Oh, sama finish bus 300. Oh ya, berarti finish Marwah 200. Total 4. Total hotel. Only 300. Jadi semuanya total adalah 300 real. Hotel Haram. Oke, jadi total 300. Oke. 300 real. Nah, semoga bermanfaat ya. Siapa tahu yang ingin memesan kursi roda untuk tawaf resmi, harganya 300 real untuk saat ini. Bisa pesan ke siapa namanya? What's your name? Maslah. Bisa pesan ke Maslah. Terima kasih. Salam dari Arab Saudi. Waalaikumsalam. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, Anda jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi olahraga. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, tim kepelatihan futsal Indonesia menggelar seleksi pemain usia 17 tahun di Kota Manado. Seleksi ini diharapkan mampu menjaring bakat muda jelang perhelatan turnamen internasional futsal U17 di Spanyol.
Sebanyak 60 peserta terlibat dalam seleksi pemain futsal U17 di Kota Manado pada Senin 4 Mei 2026. Para peserta berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Seleksi ini digelar untuk memenuhi daftar pemain timnas futsal U17 yang akan berlaga pada turnamen internasional di Spanyol. Asisten pelatih timnas futsal Indonesia mengungkapkan pihaknya mencari pemain muda potensial yang mampu memenuhi kriteria teknis. Kita sebenarnya sudah punya standar ya. Jadi standar itu semua dari Hector Soto, yang poin-poinnya di mana saya paham. Jadi saya menyeleksi mereka semua. Banyak poin yang harus kita nilai ya. Bukan hanya siapa yang cetak gol, siapa yang bagus enggak, tapi bagaimana misi bermainnya, cara buka ruang, passing segala macam itu yang dinilai. Jadi kalau untuk cetak gol individualnya bisa, tapi kalau cuma bisa main individual tapi tidak bisa main tim itu kan jadi catatan juga buat kita. Kita ini akan bersaing sama tim Eropa. Jadi paling utama kita punya postur cukup baik, dan kedua itu visi misi dan individual cukup baik. Kalau misalnya itu tidak ada ya akan sulit juga untuk kita bersaing dengan melawan Spanyol atau Brazil yang notabene adalah kiblat futsal di dunia. Penjaringan bakat muda ini mendapat sambutan antusias dari Asosiasi Futsal Sulut. Proses seleksi ini dinilai jadi kesempatan emas bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat mereka. Asosiasi Futsal Sulut juga berencana memantau beberapa bakat yang bisa dibina lebih lanjut dalam ajang tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional. Kami tidak ada titipan, tapi dengan seleksi hari ini kami, kalau ada juga yang lolos, kami bisa ambil database-nya untuk prapon atau pon. Jadi seleksi hari ini penting juga, bukan untuk bermain di nasional di Spanyol nanti, tapi ini untuk berlaga di pon atau prapon. Selain Sulut, penjaringan calon pemain futsal U17 ini juga telah digelar di beberapa daerah lain. Tim pelatih berharap Sulut mampu menyumbang calon pemain yang dapat dipanggil ke timnas futsal U17 nanti. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, klub sepak bola Persma Manado kini tengah berjuang menapaki jalan menuju Liga 3 Indonesia setelah menjadi juara Liga 4 Piala Gubernur Sulut Zona Sulawesi Utara pada medio April 2026. Dukungan Gubernur Julius Selvanus terhadap klub yang pernah berjaya di divisi utama di era 90-an diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan sepak bola di tanah Nyiur Melambai. Jelang putaran final Liga 4 Indonesia yang direncanakan pada akhir bulan Mei ini, klub kebanggaan warga Manado, Persma Manado, kini tengah mempersiapkan diri agar bisa lolos ke Liga 3. Persma Manado yang telah lama vakum kini mulai bangkit dan menapaki jalan untuk naik kasta. Menjadi jawara di final Piala Gubernur Sulut Zona Sulawesi Utara Liga 4, tim Persma Manado tengah serius menjalani latihan di bawah asuhan pelatih Fernandes Rosialta atau lebih dikenal Coach Oji. Selain latihan rutin, tim Persma juga mengikuti sejumlah agenda lagu uji coba dengan tim-tim lokal. Lakukan memang uji coba, kayak hari ini juga kita melakukan tesnya juga dengan klub-klub pilihan yang pastinya basicnya bisa setara dengan Persma. Hari ini bisa lihat di belakang lapangan kami terus melakukan tesnya, dan nantinya jadwal kita akan melakukan juga tesnya di luar Pulau Sulawesi. Kita akan ke Jawa untuk melakukan tesnya dulu sebelum nanti event untuk Liga Nasional ini dimulai. Kebangkitan sepak bola di Sulawesi Utara tak lepas dari dukungan dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus. Sebelumnya pada pembukaan Liga 4 Zona Sulawesi Utara akhir Maret lalu, Gubernur Julius Selvanus bilang Pemprov Sulut akan mendorong prestasi olahraga sepak bola di Sulawesi Utara lewat keikutsertaan klub Persma dan klub sepak bola dari daerah lainnya di kompetisi liga yang diawali dari Liga 4 Indonesia. Untuk ke depan, saya yakin akan tampil lebih profesional dan akan membawa nama harum Sulawesi Utara. Saya yakin itu, ya. Walaupun ini masih klub-klub gitu, masih bukan mengatasnamakan provinsi, tapi ini atas nama klub. Ya. Yang kita berharap klub-klub ini kita dorong bersama-sama dengan pemerintah, ya, baik kabupaten, kota maupun provinsi, untuk bisa mewakili Sulawesi Utara. Itu semangat itu yang saya dengan Pak Wagub kita sepakat untuk olahraga sepak bola ini harus menasional, ya. Dalam putaran final Liga 4 nanti, Sulawesi Utara mengutus dua klub daerah yakni Persma Manado dan Bolsel FC.
Kedua klub kebanggaan Sulawesi Utara ini akan bertarung dan berkompetisi dengan 64 klub lainnya se-Indonesia untuk bisa lolos ke Liga 3 Indonesia. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Pagi. Saya Ira Matoy bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.